Assalamualaikum, nama saya Muhammad Atar Hamandika di kelas 12 IPA 4. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pembelahan sel meiosis. Nah, pembelahan sel meiosis itu apa sih? Nah, pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Nah, melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan sitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ini gambar tahap pembelahan sel meiosis yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi pada fase pertama itu profase 1, lalu kemudian di metafase 1, anafase 1, dan terakhir telofase 1 itu yang fase 1. Yang kedua itu di sama seperti fase 1 ya. Fase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya fase pembelahan meiosis. Yang pertama tadi kan fase 1. Apa sih fase 1? Apa sih di fase 1 itu terjadi apa sih? Nah, pada fase 1 itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen terbentuk gelandung pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom berpasangan. Tiga, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin saudara. Kemudian yang kedua, metafase 1. Itu metafase 1 kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, anafase 1 kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 1 kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Memberikan inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan bersifat haploid. Nah, ini adalah fase pembelahan sel meiosis 2. Fase sebenarnya sama, cuma berbeda-beda itunya prosesnya. Yang fase 2 itu membuat inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Lalu kromatid bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2 kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, pada anafase 2 kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, yang terakhir sama seperti pada fase pertama, itu telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan akhirnya itu sitokinesis terjadi. Nah, maka jadi fase terakhirnya pembelahan sel meiosis itu telofase ya. Nah, kemudian saya menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pada pembelahan sel mitosis berlangsung pada sel somatik atau sel tubuh. Kedua menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya. Lalu pada mitosis terjadi 1 kali pembelahan. Keempat, pembelahan 1 dengan pembelahan setelahnya diselingi fase interfase. Yang kelima itu jumlah inti sel anaknya tuh sama dengan induk, sama sifatnya tuh sama juga sama induknya. Jadi mirip. Yang keenam, sel anak mampu membelah lagi. 7. Dia juga dapat terjadi pada organisme usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Itu mitosis. Sedangkan meiosis itu berlangsung pada organ reproduksi, menghasilkan 4 buah sel anakan dari 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 atau meiosis 2. Kalau di mitosis pembelahannya 1 kali saja, kalau di meiosis 2 kali. Antara pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 ada fase interfase. Jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Lalu yang sel anak tak mampu membelah lagi. Beda dibandingkan mitosis karena sel anak dapat membelah lagi. Yang terakhir itu terjadi pada organisme dewasa. Jadi kalau mitosis pada organisme usia muda, sedangkan sel meiosis jadi pada organisme dewasa. Ya, mungkin
Sekian pembahasan di pembelahan sel meiosis dan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis dari saya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.